Sendra Tari Batara Gana. Gana. Selamat menyaksikan. Kisah ini menceritakan kelahiran Batara Ganesa atau Ganapati, yaitu dewa berkepala gajah. Kisah ini disusun berdasarkan sumber Kakawin Semaradahana karya Empu Darmaja yang dipadukan dengan Serat Paramayoga karya Raden Ngabehi Ronggowarsito dengan sedikit pengembangan. Kahyangan Junggring Salaka, Batara Sambu untuk sementara memimpin pertemuan. Karena saat itu Batara Guru sedang bertapa di Gunung Tengguru dengan tujuan menyerap sisa-sisa daya perbawa yang tertinggal di kahyangan lama untuk dipindahkan ke kahyangan baru. Tiba-tiba datang Prabu Ajisaka, putra Batara Anggajali, yang melaporkan bahwa kerajaan Surati telah hancur diserang musuh raksasa bernama Prabu Nilarudraka dari kerajaan Glugutinatar. Prabu Ajisaka mohon ampun karena tidak mampu mempertahankan negeri anugerah Batara Guru tersebut. Ia juga melaporkan bahwa selama para dewa berkahyangan di tanah Jawa, Prabu Nilarudraka dan pasukan telah banyak menaklukkan raja-raja di tanah Hindustan. Mohon ampun Pukulun, hamba marak tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Ada apa gerangan anak Mas Ajisaka marak menghadap ke Junggring Salaka ini? Mohon ampun Paduka, selama para dewa berkahyangan di tanah Jawa, Prabu Nilarudraka dan pasukannya dari negara Glugutinatar telah banyak menaklukkan raja-raja di tanah Hindustan, termasuk kerajaan Surati. Hamba tidak mampu mempertahankan kerajaan sehingga hancur luluh lantak, di bumi hanguskan oleh pasukan raksasa Nilarudraka. Mendengar laporan dari Prabu Ajisaka, sejenak Batara Sambu diam termenung. Namun tiba-tiba datanglah pasukan raksasa dari negara Glugutinatar yang dipimpin oleh Patih Sena Rudraka memasuki alam kahyangan Junggring Salaka. Melihat kedatangan pasukan raksasa tersebut, serentak para dewa terkejut dan mengambil sikap waspada, termasuk Prabu Ajisaka. Mereka bersiap-siap menghadapi sebuah peperangan. Lancang! Berani sekali kalian bangsa raksasa memasuki alam kahyangan para dewa. Tidak ada urusan, cepat atau lambat, seluruh dunia ini termasuk kahyangan-kahyangan para dewa akan segera jatuh ke tangan para raksasa. Tutup mulutmu dan segera enyah dari kahyangan ini, atau kami para dewa akan menumpas dan membakarmu habis. Enyah? Kamilah yang akan mengenyahkan kalian semua. Serahkan Ajisaka
dan akuilah kekuasaan Prabu Nilarudraka, atau kahyangan ini akan kami ratakan dan kami bumi hanguskan. Mendengar ancaman Patih Senarudraka, Batara Sambu sangat murka dan memerintahkan para dewa untuk menyerang pasukan raksasa tersebut. Setelah para dewa masuk kembali ke kahyangan Jonggring Salaka, Batara Narada menyarankan agar Batara Sambu meminta petunjuk Sang Hyang Padawenang di kahyangan awang-awang Kumitir. Narayan, ampun Pukulun, kekuatan para raksasa itu di luar dugaan kita. Mereka mampu mengalahkan berbagai senjata sakti kita dengan sangat mudah. Hamba rasa sangat mustahil bila kita memaksakan diri untuk melawan mereka kembali. Kamu benar, Narada. Kekuatan mereka sangat luar biasa. Bahkan kesaktianku dan Batara Wisnu sekalipun tak mampu melukai mereka. Pukulun, jika diperbolehkan, hamba hendak memberikan saran. Silahkan, Narada. Apa saranmu? Ampun Pukulun, sebaiknya kita meminta petunjuk kepada Sang Hyang Padawenang di alam kahyangan awang-awang Kumitir. Hamba yakin beliau akan memberikan petunjuk bagaimana cara mengalahkan dan mengusir para raksasa itu dari alam kahyangan para dewa dan dari negeri-negeri yang telah ditaklukkan oleh mereka. Mendengar saran dari Batara Narada, Batara Sambu pun mengangguk-angguk tanda setuju. Lalu memerintahkan Batara Wisnu dan Batara Kamajaya untuk pergi ke alam kahyangan awang-awang Kumitir untuk meminta petunjuk kepada Sang Hyang Padawenang. Baiklah, Narada. Aku terima usulanmu. Batara Kamajaya dan Batara Wisnu, pergilah kalian ke alam kahyangan awang-awang Kumitir dan mintalah petunjuk kepada Sang Hyang Padawenang. Mendengar perintah itu, Batara Kamajaya dan Batara Wisnu mengangguk-angguk dan memberi hormat. Lantas pergi meninggalkan kahyangan Jonggring Salaka menuju kahyangan awang-awang Kumitir. Kamajaya, tunggulah di sini. Aku akan bersemedi dan meminta petunjuk kepada Sang Hyang Padawenang.
Sang Hyang Padawenang, izinkanlah hamba untuk menghaturkan sembah bakti, dan izinkanlah hamba untuk meminta petunjuk-Mu. Hamba tahu bahwa sebenarnya Engkau telah mengetahui banyak negeri-negeri yang telah dihancurkan oleh kekuatan bangsa raksasa. Bahkan saat ini, mereka telah berhasil menguasai Kahyangan Junggring Salaka. Kekuatan mereka di luar kemampuan kami para dewa. Kami telah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kesucian Kahyangan. Namun kekuatan mereka bukan tandingan kami. Sekali lagi, Sang Hyang Padawenang, yang Maha Suci, yang Maha Berkehendak, yang mengetahui setiap gejolak batin makhluk hidup, berilah hamba-Mu ini petunjuk. Sejenak suasana hening menyelimuti alam awang-awang kumitir. Sebelum akhirnya Batara Wisnu dalam samadinya samar-samar mendengar suara. Wahai putra kelima Batara Guru, kamu pun juga telah mengetahui bahwa segala sesuatunya itu terjadi karena ada sebab-sebabnya. Tidak pernah ada suatu kejadian pun yang muncul secara tiba-tiba. Wahai Dewa Penguasa Utara Segara, kamu pun juga mengetahui bahwa tidak ada kesucian di dalam bentukan-bentukan materi. Begitulah adanya segala sesuatu itu. Wahai Dewa Pemegang Cakra, kamu pun juga telah mengetahui bahwa kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin adalah sumber dari kehancuran, kematian, dan penderitaan. Dengarkanlah petunjukku, wahai Sahasranama. Pilihlah jalan dharmamu. Bila adharma memang harus dimusnahkan, maka pergilah ke Gunung Tengguru. Temuilah Batara Guru, karena takdir dari Nila Rudraka akan mati di tangan putra Batara Guru dan Dewi Parwati, putri dari kerajaan Giri Prawata. Tugasmu adalah membangunkan Batara Guru dari samadinya dan mempertemukan dia dengan Dewi Parwati. Tanpa percampuran mereka, tidak akan ada benih pengetahuan untuk menghancurkan ketidaktahuan. Setelah mendapatkan penjelasan, Batara Wisnu dan Batara Kamajaya pun berangkat menemui Batara Guru di Gunung Tengguru. Sementara itu di Gunung Tengguru, Batara Guru sedang tekun bersamadi di puing-puing bekas reruntuhan Kahyangan Tengguru. Batara Wisnu dan Batara Kamajaya datang menghadap. Mereka berusaha membangunkan Batara Guru, namun tidak berhasil. Batara Kamajaya akhirnya mohon izin untuk menggunakan panah Pancawisaya yang berguna untuk membangkitkan gairah dan rasa cinta di hati Batara Guru.
Seketika Batara Guru dalam samadinya pun mendapatkan penglihatan seorang putri cantik bernama Dewi Parwati, putri kerajaan Giri Prawata. Namun begitu terbangun, Batara Guru sangat murka karena mengetahui ternyata itu semua adalah ulah Batara Kamajaya yang berusaha membangkitkan nafsu birahinya. Tak kuasa menahan murka, Batara Guru pun bertiwi kerama menjadi Sang Hyang Rudrapati dan membakar Batara Kamajaya menjadi abu. Setelah mengetahui Batara Kamajaya menjadi abu, Batara Wisnu memohon supaya Batara Guru meredam amarahnya. Wahai Batara Guru, mohon ampunan. Ini bukanlah kesalahan dari Batara Kamajaya. Redakanlah amarahmu. Mendengar itu, Batara Guru mulai meredakan amarahnya dan mendengarkan penjelasan dari Batara Wisnu. Batara Guru, sepeninggal engkau untuk melaksanakan tapa berata di Gunung Tengguru ini, Kahyangan Junggring Salaka diserang oleh pasukan raksasa dari Glugutinatar. Para dewa terdesak dan terkepung. Tidak ada yang mampu menandingi kekuatan dari Patih Senarudraga. Demikian juga dengan kerajaan-kerajaan di tanah Hindustan. Satu persatu ditaklukkan oleh pasukan Nilarudraga. Kami sudah meminta petunjuk kepada Sang Hyang Padawenang, dan beliau menyarankan kami pergi ke Gunung Tengguru untuk membangunkanmu, supaya kelak seorang anak akan lahir dari pernikahanmu dengan Dewi Parwati dari kerajaan Giri Prawata. Aku tidak mengenal Parwati, dan aku hanya mengetahui dia dari mimpiku karena Kamajaya telah memanahku dengan panah Pancawi saya. Tapi mohon maaf Batara Guru, apabila engkau tidak bersedia menikahi Dewi Parwati,
maka kejahatan dan keserakahan akan merajalela di seluruh alam semesta ini. Aku tahu, Batara Wisnu. Baiklah, bila keadaannya memang seperti itu, karena halangan dan rintangan harus dimusnahkan, karena keserakahan harus diredam, karena kebencian harus dihilangkan, karena kebodohan harus disingkirkan, dan benih pengetahuan itu harus dibangkitkan. Maka aku bersedia menikahi Parwati untuk kesejahteraan dan keselamatan semua makhluk. Batara Wisnu, kumpulkanlah Abu Kamajaya ini dan bawalah pulang ke Junggring Salaka. Tunggulah aku di sana. Aku akan ke Giri Prawata untuk menikahi Parwati, dan setelah itu aku akan menghidupkan kembali Kamajaya di Junggring Salaka. Terima kasih, Batara Guru. Aku undur diri. Di kerajaan Giri Prawata, Prabu Himawan dan Dewi Minawati menyambut kedatangan Batara Guru dengan penuh hormat. Mereka berdua menerima dengan sukacita saat Batara Guru menyampaikan maksud kedatangannya ingin melamar Dewi Parwati sebagai istri. Maka dilangsungkanlah pernikahan antara Batara Guru dengan Dewi Parwati.
Sementara itu di Kahyangan Junggring Salaka, sesuai dengan janji Batara Guru, di Kahyangan Junggring Salaka Batara Kamajaya pun dihidupkan kembali menggunakan Tirta Kamandanu. Keanehan pun terjadi. Dewi Parwati melahirkan sebelum waktunya. Seorang bayi laki-laki yang aneh. Dia berkepala gajah dan bertubuh manusia. Para dewa terheran-heran, namun mereka berharap bayi berwujud aneh inilah yang bisa mengalahkan musuh sesuai ramalan Sang Hyang Padawenang. Melihat keadaan yang tidak baik itu, Batara Guru pun menggunakan kesaktiannya untuk membantu putranya tersebut agar segera tumbuh menjadi dewasa. Dan keajaiban pun terjadi. Hei makhluk buruk rupa, bagaimana mungkin dengan rupa seperti itu kamu dapat mengalahkanku? Patih Senarutraka yang tersohor dari Glugutinatar ini. Matilah kau! Manusia gajah, meskipun kamu dapat mengalahkan Senarutraka, tapi jangan harap kamu dapat mengalahkanku. Aku, Prabu Nilarudraka dari Kerajaan Glugutinata, akan membumi hanguskan seluruh kahyangan di tanah Jawa ini.
dan membuat para dewa bertekuk lutut di hadapanku. Dan aku akan menenggelamkanmu, mematahkan lehermu, memenggal kepalamu. Dan aku akan jadikan dagingmu santapan lezat para raksasa. Kemenangan akan segera datang, menghampiri jiwa-jiwa yang malang dilanda sepi. Tak ada lagi kata menyepi dan menyendiri, atau sekedar menjauh dari keramaian. Langit pun ikut bergembira menyambutnya, dengan menyediakan keteduhan hari demi hari. Bahkan burung-burung bernyanyi di ranting pepohonan dan saling bersahutan menyebarkan kabar ini. Akankah engkau yang sedang duduk di pangkuan tetap seperti ini, memuja-muja ketidakpastian hati? Wahai manusia, bangkitlah, sambutlah kehidupanmu dengan penuh gairah, songsonglah masa depanmu dengan penuh harapan, dan yakinlah, sesungguhnya semangat di belakang jauh lebih besar daripada ketakutan. Demikianlah kisah kelahiran dari Ganesha. Hendaknya kita mengambil hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi yang lainnya. Jangan berbuat jahat, berbuatlah kebajikan, serta kendalikanlah pikiran. Mari kita wujudkan segala potensi yang kita miliki sebagai persembahan terbaik untuk negeri ini. Itulah makna dari Sendratari, sesaji pangruat Nusantara.